selamat datang di Motion Cuan, cari untung bareng teman-teman Yo, Motion. hari Senin. Hari Senin seperti biasa udah ditunggu-tunggu. Kita bareng sama Indonesia #1 business coach and founder top coach Indonesia, the one and only Coach Tom MC Bentar, Ifle. kok lebih kayak tinju ya? Halo, gimana kabarnya? Yes, baik Coach. Seperti biasa kita hari ini ngobrol. Udah mau bulan puasa, udah bulan puasa, udah mau bulan Lebaran. Gitu. Ngomong apa sih aku hari ini? Udah mau mudik pulang kampung, udah dapet THR. Nah biasanya tuh pada ini Coach, pada keluar dari kantornya resign tuh. Resign abis dapat THR, dapat gaji banyak, resign coach gitu. Banyak ya, banyak iya. kejadian ya. Kemarin juga viral kan di Twitter, di media sosial. Makanya ini fenomena seperti ini bagaimana Coach Tom menanggapinya Coach? Ini kejadian sebetulnya sudah sangat-sangat lama dan ini merupakan fenomena, terutama fenomena untuk pekerja-pekerja yang turnover-nya tinggi. Misalnya contohnya SPG atau penjaga toko atau mungkin yang kerja di resto-resto. Iya. Yang kalau mereka pulang kampung ketemu dengan teman-temannya tuh. Iya. Ketemu dengan saudara-saudara. Terus mulai dikasih tahu, lu kerja di mana? Oh, gue kerja di toko Anu. Kerja sama gue aja. Gajinya lebih tinggi. Nah, jadi mulai tuh. Jadi banyak sekali dari mereka yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ya kan, banyak ketemuan dengan saudara-saudara. Ternyata banyak membawa berita, perusahaan saya lagi cari orang nih. Gajinya berapa? Ya, gue kebetulan deh mau cari suasana baru. Akhirnya mereka banyak yang keluar. Tapi ternyata di dunia profesional juga sama. Ada satu riset yang cukup menarik. Bahwa 81% dari karyawan yang bekerja dengan kita, itu setiap minggu, setiap bulan itu nyari-nyari lowongan. Nyari-nyari lowongan. Jadi mereka 81% dari teman-teman yang hari ini sedang bekerja, sedang mencari lowongan di tempat lain. Dan ini adalah satu shocking statistik ya, satu statistik yang cukup mengejutkan, bahwa hanya 13% yang ditanya, kamu bakal resign nggak? Enggak. 81% itu kalau dapat peluang baru, dapat kesempatan baru, mereka akan pindah. Wow. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Rupanya ada riset dari Gallup. Gallup itu adalah satu konsultan yang melakukan riset tentang manajemen. Dia mengatakan bahwa 85% workers are disengaged from their job. Jadi mereka itu tidak merasa dilibatkan. Mereka merasa dicuekin. Mereka merasa tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan kerja keras mereka. Mereka merasa bahwa kalau saya kerja keras pun, kalau saya fight untuk perusahaan ini, nggak ada yang lihat saya. Sehingga akhirnya mereka punya planning jauh-jauh hari. Saya mau resign, tapi kapan resign yang tepat? Iya, kapan lagi kalau bukan setelah dapat THR, ya nggak? Dikeruk dulu keuntungannya, jangan sampai rugi gitu kan ya coach ya. Iya benar-benar. Tapi berarti apa tepat maksudnya kalau emang akhirnya banyak yang resign setelah hari raya gitu ya, setelah dapat THR, apakah itu satu keputusan yang tepat? Karena kalau misalnya habis Lebaran gitu emang banyak perusahaan yang buka lowongan coach. Jadi memang secara tren peak season itu beberapa perusahaan peak season di Lebaran, peak season ya. Jadi memang ramai sekali. Tetapi pembukaan lowongan selalu ada setelah Lebaran karena memang cukup banyak setelah Lebaran karena fenomena resign setelah Lebaran juga sangat-sangat besar. Sehingga banyak sekali perusahaan yang membuka peluang karena mulai menyadari atau sangat-sangat mengerti bahwa akan ada banyak karyawan yang nggak balik lagi setelah dapat THR atau setelah pulang kampung. Iya. Ini udah kayak rahasia umum berarti ya Coach sebenarnya ya? Benar. Sebetulnya sudah rahasia umum. Sehingga ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengerti, sudah memahami, dan mereka sudah prepare jauh-jauh hari
andai kata karyawan saya nggak balik lagi, ya saya harus punya backup, punya strategi untuk bisa mengisi kekosongan tadi. Nah, mungkin pertanyaannya gini Coach, kalau tadi akhirnya memang ternyata banyak memang yang buka lapangan pekerjaan gitu ya, yang Ya. setelah lagi habis lebaran, terus emang udah menjadi rahasia umum kalau Ya. banyak yang resign setelah dapat THR. Nah, kalau gitu apa yang harus jadi pertimbangan kita nih sebelum kita akhirnya memutuskan untuk resign kalau kita ada di posisi pekerjanya? Oke, ini sangat sangat menarik ya, karena banyak sekali orang yang melakukan mereka yang resign hanya karena dapat penawaran kenaikan lebih sedikit, misalnya 5%, 10%, lalu kemudian mereka atau resign, penyebab resign-nya ya. Penyebab resign yang pertama adalah karena kepuasan kerja. Mereka merasa, benar juga lah, saya di sini juga nggak terlalu puas juga dengan pekerjaannya. Yang kedua, mereka tidak bekerja sesuai bidangnya. Jadi saya punya skill apa, tapi ternyata dipekerjakan di tempat yang bukan skill utamanya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mereka nggak terlalu suka dengan lingkungan kerja atau lingkungan kerja yang toksik. Ya itu wajar. Tapi yang seringkali menjadi masalah adalah karena banyak orang yang resign padahal mereka tidak punya planning jangka panjang. Misalnya contohnya, saya punya karyawan. Karyawan ini saya sudah rencanakan bisa jadi akan naik pangkat 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi kita nggak pernah bilang bahwa kamu akan naik pangkat loh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Cuma orang ini oversensitif, ya oversensitif. Sensitif artinya mereka nggak, ya merasanya rendah diri, perusahaan tidak memperhatikan, padahal perusahaan itu punya rencana jangka panjang untuk orang ini. Oke. Nah, sebelum resign, riset dulu. Riset dulu dan evaluasi dulu. Apakah benar keputusan ini adalah keputusan terbaik? Artinya, kalau saya resign, saya keluar, sebetulnya yang goal jangka panjang saya bisa didapatkan di luar atau di dalam kantor ini. Banyak dari karyawan yang menyesal setelah resign. Ya. Setelah resign, mereka menyesal karena ternyata lebih enak ya kerja yang lama. Ternyata itu adalah, walaupun saya pikir itu bukan pekerjaan yang terbaik, ternyata jauh lebih baik daripada pekerjaan yang baru. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi harus ada konsultasi, counseling. Counseling lah dengan HRD, counseling dengan atasan langsung, tapi jangan counseling dengan orang yang salah. Karena bisa jadi memberikan referensi atau rekomendasi yang salah juga. Ya. Kalau kita counseling ke atasan kita bilang, Pak, saya ada planning untuk mengundurkan diri setelah Lebaran. Kenapa? Karena saya merasa seperti ini, saya merasa seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Sebetulnya saya ini ada potensi nggak sih, Pak? Menurut Bapak, apakah saya ini memberi kontribusi nggak sih di perusahaan ini? Karena kalau memang Bapak sepakat, lebih baik saya resign dan ini adalah jalan yang terbaik buat saya. Jadi benar-benar Anda open and honest berbicara dengan atasan Anda. Itu yang pertama. Jadi punya goal jangka panjang, lalu bandingkan goal Anda cocok atau tidak cocok dengan pekerjaan yang ada sekarang. Nah, faktor yang berikutnya adalah kita harus memiliki empati dengan perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya bagus ya. Perusahaannya bagus, perusahaannya baik, atasannya tidak ada masalah dengan kita. Lalu hanya masalah mungkin kurang gaji 5%, 10%, terus Anda merasa lebih baik resign. Nah, coba berpikir, lebih berempati dengan apa yang terjadi dengan kantor Anda. Apakah kalau saya resign, image Anda itu bagus, nama Anda akan baik nggak sih keluar dari perusahaan dengan kondisi yang sekarang, selagi dibutuhkan banget, banyak tuh kejadian tuh. Ya. Karena tahu dibutuhkan, karena tahu perusahaan sangat-sangat kesulitan atau kehilangan
Di situ mereka resign. Padahal kalau mereka berpikir lebih jauh, bisa jadi ada beberapa teman-temannya yang resign juga. Sehingga ketika mereka ada di sana, mereka dapat nama yang jauh lebih harum. Mereka dapat nama yang jauh lebih baik pada saat perusahaan sangat-sangat membutuhkan, kita memang membackup perusahaan dengan sepenuh hati, begitu. Oke, berarti memang kalau misalnya cuman karena masalah gaji 5-10% doang, bedanya Benar. kita harus lihat ke value yang lain gitu ya, karena dalam bekerja value-nya nggak cuman uang doang ya Coach ya. Betul, setuju. Bener banget. Yes. Oke, di obrolan sebelumnya gitu ya, dia dibahas sama Coach Tom tentang kita harus ngobrol sama atasan kita, sama HR. Dan seharusnya itu sorry, maksudnya gini nih, yang masalah yang terjadi sekarang adalah ketika kita mau daftar kerja, kita suka ngumpet-ngumpet. Jadinya nggak dikasih tahu ya iya, kan? karena kita kayak pengen punya pelampung gitu kan. Iya. Maksudnya biar nggak kehilangan sumber pendapatan, kita udah daftar duluan nih, kita udah punya backup plan gitu ya. Nah, ketika kita ngobrol sama atasan, sama HR, seharusnya memang para leaders yang baik, leaders yang mau karyawannya berkembang juga nggak bakal mempertahankan karirnya si karyawan itu di situ-situ doang ya Coach ya. Artinya dia harusnya mempersilahkan dia untuk terbang lebih tinggi lagi, boleh harusnya ya. Banyak perusahaan atau banyak atasan-atasan yang sebetulnya sangat open mind. Saya tidak pernah menahan karyawan untuk resign. Saya nggak pernah menahan. Malah saya memikirkan bagaimana caranya untuk mereka resign dengan kondisi yang lebih gemilang. Dengan situasi yang lebih baik. Ya, misalnya contoh ya, kasus cukup menarik, ada salah satu personal assistant saya yang bilang begini, Coach saya mau nikah, gitu kan, mau nikah, oke, terus gimana? Nah, calon suami saya itu punya bisnisnya misalnya jual beli peralatan pet shop. Lalu kemudian dia bilang gimana ya, saya galau nih, saya bimbang gitu. Saya baiknya gimana, resign atau gimana? Nah, saya bilang gini, kalau kamu nanti suatu hari membantu suami, kamu bisa kasih nilai tambah nggak untuk suami? Punya nilai tambah nggak kalau nanti kamu jadi istri yang baik, ya, ikut bantu bisnisnya suami, terus kamu mau jualan, kamu jualannya lewat mana sih? Oh, lewat online shop. Kamu ngerti jualan online shop nggak? Enggak. Kamu ngerti cara ngitung inventory nggak? Enggak. Kamu tahu caranya melakukan stock opnam nggak? Enggak. Kamu tahu nggak caranya untuk bisa administrasi? Ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau kamu nanti keluar, kamu bakal membantu atau ngerepotin? Ya, bakal ngerepotin sih. Jadi, saran saya, kamu punya target deh. Kamu mau berapa lama belajarnya? Saya kasih kamu video, training, untuk saat nanti kamu resign, kamu bakal jadi istri yang hebat. Serius, Coach. Serius. Nih, saya kasih kamu video-video saya. Ini video yang kamu bisa tonton. Ini video yang bisa kamu tonton kalau memang kamu belajar tentang digital marketing. Itu kalau dia serius dan dia belajar, lalu keluar dan menjadi pengusaha yang hebat, saya merasa bahagia dan bangga. Daripada kita mempertahankan, nggak boleh egois, nggak boleh. Kenapa? Karena saya yakin banget ya, semua manusia itu ada jalannya. Dan akan ada jalannya juga, orang yang menggantikan dia bisa jadi lebih baik, bisa jadi menggantikan dengan, pasti ada jalan yang baiknya lah. Pasti endingnya tuh baik, begitu. Coach, butuh lowongan pekerjaan apa Coach sekarang yang ada di kantornya Coach Tom? Siapa tahu kita bisa datang. Enak bos ya? Enak iya ya. Iya. Video pembelajaran juga loh. Aduh. Tapi kalau misalnya gini Coach Tom, kalau ada teman motion nih, udah bulat keputusannya, udah kotak, udah segitiga, udah segala macam bentuk lah, ya, untuk resign. Pokoknya gue mau resign. Nah, ada nggak nih tips-tipsnya mungkin alasan resign yang elegan gitu ya untuk mengajukan resign, kayak permisi Pak, Bapak udah makan. Bapak kelihatan hari itu kayak, wah ganteng banget loh Pak. Itu namanya ngegoda ya, lebih ngegoda. Tapi memang benar, sekarang ini teman-teman banyak sekali yang melakukan resign atau resign tapi dengan cara yang kurang baik. Ya.
minimal ya teman-teman, kalau Anda resign itu nomor satu, at least punya respectable reason. Respect. Alasan itu yang respectable. Respectable itu artinya gini, Pak, saya pengen mulai bisnis. Saya waktu resign juga ngomong benar-benar belak-belakan apa adanya. Saya bilang, Pak, saya pergi ke Amerika beli franchise. Saya pulang ke Indonesia, kalau saya masih bisa bekerja part-time, I will do it part-time. Tapi ketika saya udah tidak bisa, saya akan bilang sama Bapak, saya harus resign. Ya minimal kamu cari pengganti deh. Siap. Ya kan enak. Ya. Bikin surat resign. Dan jangan begini nih, banyak tuh anak-anak milenial ya. Yeah. Hari ini resign, ya ngasih taunya 2-3 hari kemudian. Ya. Jadi setelah udah nggak masuk gitu kan ya, ditanya kamu kemana? Oh mohon maaf Pak, kemarin saya lupa ngasih tahu saya udah resign. Lah, bisa gitu ya coach? Lah, itu kayak keluar dari rumah orang, walk away aja gitu ya, nggak ayo wassalamualaikum ya, gitu nggak ada gitu ya? Banyak kejadian. Oh my banyak God. kejadian. Oh iya saya lupa Pak, saya lupa ngasih tahu. Ternyata tuh saya sudah resign. Ya ampun. Kocak ini. Iya. Dan seharusnya kan beneran. para leaders HR gitu kan saling berhubungan satu sama lain, namanya juga jadi bisa jelek ya si anak ini gitu ya coach. Makanya nama bisa jelek kan sayang ya. At least Anda buat formal resignation letter. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri kalau misalnya kita diminta bantuannya 1-2 bulan lagi. Kita juga harus siap. Yeah. Kenapa? Karena masuknya baik-baik ya keluarnya at least baik-baik. Pastikan Anda keluar dengan kondisi yang positif. Jangan sampai Anda keluar dengan kondisi Anda mendapatkan kesan negatif atau bahkan Anda dianggap wah ini anak nggak bersyukur atau diomongin di belakang Anda. Jangan. Kemudian persiapkan exit interview atau at least kasih feedback untuk perusahaan. Toh Anda mau keluar kan? Anda persiapkan kejujuran at least pada saat kita keluar, kita memberikan sesuatu yang bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik. Misalnya kasih masukan, Pak, saya senang banget bekerja di perusahaan ini. Pada saat nanti exit interview saya akan memberikan masukan saya yang sebaik-baiknya untuk perusahaan. Ya, untuk bisa memberikan kemajuan buat perusahaan. Jadi enak gitu. Yeah. Nah, kemudian waktu, time frame untuk resign. Jangan pas THR, terus kemudian harus ditanya, kamu balik nggak setelah lebaran? Kan lucu, kayak pembantu rumah tangga. Iya bener. Kan? Iya kan, kayak ART banget gitu. Gimana, kamu masuk nggak? Jadi masuk lagi. Ya, kalau saya masih diterima, saya masuk lagi, Bu. Banyak pengalaman coach ini. Gitu. Iya. Jadi Anda harus benar-benar terhormat. Resign dengan terhormat. Gitu. Menarik tuh ya. Jadi teman motion yang mungkin udah keputusannya bulat mau resign bukan karena abis dapet THR atau apa ya, tetap masuknya udah baik-baik, keluarnya baik-baik. Jangan ngomongin perusahaan lo di belakang yang jelek-jelek. Itu big no teman motion ya. Dan benar kalau misalnya lo harus pamit baik-baik, lo kan kalau dalam satu hubungan juga relationship putus kan ngomong dulu kan, aku kayak nggak bisa lanjut nih, nggak bisa tiba-tiba ngilang ghosting gitu kan. Waduh, bisa dicari sekampung. Oke. Kalau gitu closing statement kali ya. Boleh coach, closing statement untuk teman motion yang lagi berpikir gundah gulana mau resign atau enggak. Gundah gulana. Oke. Pertama adalah jangan pernah takut untuk mengambil keputusan untuk membuat hidup kamu lebih maju atau lebih sukses. Setiap titik ketika Anda berpisah dengan perusahaan, Anda akan bertemu dengan hal-hal yang lebih baik lagi di depannya. Tapi yang paling penting adalah apapun keputusannya, ada yang nggak bisa dibayar, yaitu reputasi dan nama baik. Itu nggak mungkin bisa digantikan ketika kita resign, ketika kita meninggalkan perusahaan, dan ketika nama kita baik, hubungan kita baik, maka tali persaudaraan itu suatu hari akan memberikan nilai untuk kita di masa depan. Gitu.
Wow, tuh ya jadi makin tercerahkan kita hari ini teman motion. Sekali lagi terima kasih banyak Coach Tom, selalu petuah-petuahnya. Ya. Petuah Nasehat, wejangan. Wejangan ya, luar biasa. Nah ini buat teman motion lagi guna-gulana, tadi kata Adit mau berpikir resign atau enggak, tadi udah ada tips-tipsnya dan bisa ditonton lagi nanti di YouTube-nya Motion ya. Oke, Coach Tom, thank you so much. Hari ini kita ketemu Senin depan ya. Sampai ketemu Coach Tom. Siap. Bye-bye. Bye-bye Coach Tom. Have a good Bye. night. Dadah.